Haleluya saudara, saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan membawa pujian kita percaya saudara bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus buat hadiratmu saat ini. I'm not gonna live by what I see. Say, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Amen. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible, oh God. Dengan imanmu saudara sama-sama katakan pujian ini. I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. Amen, yes, oh Lord. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, hey. Nothing is impossible, oh God. We believe in you, Lord. Umat Tuhan, mari katakan dengan segenap hatimu. I believe, I believe. I believe, I believe, amen. I believe in you. Oh, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, amen. I believe in you. Oh, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Yes, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Amen. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, say it. I believe in you. I believe, amen. I believe. One more time, say I believe. I believe. Oh, I believe in you. Oh, I believe, amen. I believe in you. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau Allah yang memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami,
Semua sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu terus Tuhan dengan segenap hati kami saat ini. Thank you Lord Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu bagi setiap kami selalu yang terbaik. Mari katakan pujian ini dengan segenap hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dengan iman katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi katakan saudara. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kami, bagi setiap orang yang percaya dan berserah kepada kehendak-Mu. Haleluya, we worship You Lord, we thank You Lord, thank You Jesus. I surrender all to You, I surrender all to You Lord. Haleluya, terima kasih. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu sekalian, pada kali ini saya akan sharing satu kebenaran firman yang sangat penting sekali yang saudara bisa simak dengan baik. Ya, saya kasih judul adalah 7 tahapan yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Ya, saudara, tidak ada manusia yang kebal, dia akan selalu melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan selalu memiliki kasih mula-mula. Ya, seperti kita baru lahir baru dan bertobat di awal. Ya, nggak ada orang yang di stage itu terus kalau tidak ada intervensi dari kita. Nah, apa yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan? Bahkan ujung-ujungnya Bapak Ibu menjadi murtad. Nah, ini yang saya akan share. Ada 7 tahapan yang secara pelan-pelan, nggak terasa, tahu-tahu kita jauh dari Tuhan. Ya, kita udah nggak pernah bersekutu dengan Tuhan dan akhirnya bahkan kita murtad Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai membahas topik hari ini lewat satu pembacaan ayat firman dari 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Bapak Ibu, firman ini menekankan bahwa ketika kita terima Yesus, ketika kita bertobat, dan ketika kita lahir baru Bapak Ibu sekalian, kita sudah dikasih satu status manusia baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah manusia baru, ciptaan yang baru. Kita menerima Roh Kudus, kita menerima Roh Allah di dalam diri kita. Yang lama sudah berlalu. Ya, Freddy yang dulu dibilang bodoh sudah berlalu. Freddy yang ada dikutukin sama orang lain sudah berlalu. Saya yang dibilang tidak bisa berhasil, saya payah, saya sudah berlalu. Ya, dahulu saya suka misalnya minum minuman, narkoba, main wanita, hidupnya kacau balau, itu sudah berlalu. Jadi manusia baru itu artinya apa, saudara? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pola hidup kita harus berbeda. Ya, gaya hidup kita harus berbeda. Cara berpikir kita, sudut pandang kita haruslah berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus pertahankan gaya hidup kita yang baru ini. Kita perlu adanya intervensi. Ya, gak cukup datang ke gereja aja saudara, ikut ibadah raya, kebaktian online dan sebagainya, yang menjamin kita akan kuat di dalam Tuhan terus. Tidak menjamin kalau kita tidak waspada. Ya, nah saudara, di firman Tuhan banyak sekali ya ayat-ayat yang bicara tentang waspada. Nah saudara, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita mau ya kuat, hidup kita mau diberkati, hidup kita mau sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, waspada, jagalah hati. Kenapa ya waspada? Nah, itu yang saya akan share. Ya, Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga, kembali lagi. Ya, hati-hati. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di sini dikatakan berjaga-jagalah. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, ya, berjaga-jaga atau waspada, Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya namanya vigilance. Ya, vigilance artinya adalah satu tindakan, satu kondisi yang kita betul-betul berhati-hati yang luar biasa terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan bahaya yang menyerang kita, kemungkinan-kemungkinan kesulitan yang menyerang diri kita. Ya, jadi di sini artinya waspada, ya, kita harus waspada, jaga hati, firman Tuhan katakan. Ya, jaga diri kita. Nah, tujuannya adalah apa?
kita harus berjaga-jaga terhadap segala pencobaan, segala bahaya, segala kesulitan, segala rintangan. Saudara, kalau di hutan raya, ya, di mana ada hukum rimba, Bapak Ibu, setiap hewan, ya, di alam bebas itu, setiap mereka pagi bangun, setiap kali mereka melek, Bapak Ibu sekalian, mereka wajib untuk waspada dengan cara apa? Entah itu berlari, ya, atau mereka harus naik ke pohon yang tinggi, atau mereka harus bersembunyi di tempat persembunyian yang aman, ya. Kalau tidak, mereka tidak lakukan hal itu, maka mereka akan dicaplok oleh para predator yang lebih kuat. Seekor rusa, Bapak Ibu, ketika pagi hari fajar menyingsing, dia udah mulai harus waspada. Even dia ketika lagi tidur pun, dia juga harus waspada. Kalau dia tidak waspada, predator seperti puma, ya, singa, macan yang lebih kuat dari dia itu akan menelan dia habis-habisan. Ya, nah saudara, Yesus juga bilang sama diri kita lewat firman-Nya, kita diibaratkan tuh seperti domba. Domba itu lemah. Domba itu tidak punya alat pertahanan ketika musuh datang. Bahkan ketika serigala datang, Bapak Ibu, domba itu cenderung diam aja. Makanya kenapa manusia diibaratkan seperti domba. Kalau nggak waspada, tidak ada di kawanan domba, tidak ada di dalam kelompok-kelompok komunitas, kita akan rapuh sekali. Ya, nah, saudara sadar nggak bahwa salah satu yang membuat kita itu harus berjaga-jaga karena ada serangan-serangan yang namanya kerajaan gelap. Bapak Ibu, saya sedikit review ya, bahwa hidup kita itu kita hidup di dalam dua alam. Yaitu yang pertama physical world, ini alam fisik. Ya, kita bisa pegang, kita bisa lihat. Kita juga hidup di alam roh. Ya, spiritual world. Nah, spiritual world itu ada dua. The kingdom of God itu yaitu kerajaan Allah atau kerajaan terang, dan kita juga hidup di dalam kerajaan gelap. Nah, yang terjadi paling banyak, saudara, firman Tuhan banyak sekali ngebahas hari ini. Hati-hati. Ya, peperangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita adalah peperangan yang di udara, di spiritual world, peperangan roh, ya, pikiran-pikiran yang gelap, pikiran-pikiran yang ngawur, Bapak Ibu sekalian. Itu ada peperangan yang sesungguhnya. Ya, jadi peperangan yang terdahsyat adalah di dalam spiritual world. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sangat-sangat mengingatkan kita terus-menerus. Hati-hati, waspada. Itu udah puluhan kata waspada, hati-hati, berjaga-jaga dituliskan oleh Alkitab. Ya, nah, saudara, gimana caranya kita bisa jatuh kalau kita nggak hati-hati? Ada 7 tahap. Itu yang saya akan share kepada Bapak Ibu. Saya ambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Dikatakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, kalimatnya udah sangat-sangat kuat sekali. Ya, Bapak Ibu, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Nah, saudara, di sini saya kasih highlight warna kuning fontnya. Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita semakin jauh dari Tuhan dan bahkan kita menjadi murtad atau jatuh, Bapak Ibu. Ya, langkah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang belum kenal Allah. Orang yang belum kenal Allah, pikirannya sia-sia. Ya, nah kalau di dalam bahasa Inggris disebutnya adalah their minds are set on worthless things. Pikirannya secara sengaja disetting kepada hal-hal yang tidak berguna. Ya, ada juga yang menerjemahkan minds are turned to that which has no profit. Pikiran-pikirannya diarahkan
kepada hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keuntungan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita nggak jaga pikiran ini, Bapak Ibu, ini adalah, kalau saudara sadari, pikiran itu adalah pintu masuk dalam segala perilaku kita, yang mengontrol segala perasaan kita, yang mengendalikan semua emosi-emosi kita. Pintunya adalah dari pikiran yang sia-sia. Saudara, pikiran sia-sia itu artinya apa sih, saudara? Pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pikiran yang sia-sia itu adalah pikiran yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Pikiran yang sia-sia adalah berbagai macam pikiran yang kita izinkan masuk, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tetapi lebih banyak mengacu kepada apa? Prinsip-prinsip dunia. Melihat hal-hal yang kaitannya dengan duniawi, Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu yang justru membuat kita menjadi rusak. Itu adalah pikiran sia-sia. Ya, pikiran sia-sia saya sebut sebagai pikiran racun, toxic thinking. Bahkan di dunia sekuler pun diajarkan hal ini, saudara, apalagi firman. Ya, contoh pikiran sia-sia ya Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran. Wah, saat-saat ini ya Bapak Ibu, dunia sedang dilanda kekhawatiran, di mana pandemi COVID tidak selesai-selesai. Orang sudah sangat lelah membaca berita-berita yang bikin orang khawatir. Sangat lelah membaca berita-berita yang menakutkan. Ya, capek Bapak Ibu. Penantian demi penantian gak kunjung tiba. COVID malah semakin mengganas. Ya, sehingga kekhawatiran gampang sekali masuk kalau kita tidak waspada. Ya, asumsi-asumsi yang negatif. Wah, nanti bisnis saya gimana ya? Ya, usaha saya bagaimana ya? Kalau begini, kalau misalnya nanti sepi terus, nggak ada yang beli, nggak ada transaksi, saya bagaimana nih ya? Mesti makan dari mana ya? Direnungkan siang dan malam. Asumsi negatif itu akhirnya memunculkan apa? Ketakutan. Ya, sudut pandang yang negatif. Ya, tentang banyak hal. Penghakiman, kita ngelihat istri, kita hakimi. Kita lihat anak, kita lakukan judgment. Kita lihat penatua di gereja, kita lakukan judgment. Tuh kan, orang gereja, saya lagi sulit seperti ini. Mana perhatiannya? Payah pemimpin rohani saya. Ya, kalau ada butuh aja baru telepon saya, kontak saya. Kalau saya lagi kesulitan, tidak ada kontak saya. Mulai menghakimi, saudara. Ya, pintu masuknya mulai menghakimi. Nanti akan berembet kemana-mana. Mengeluh tentang A, tentang B, tentang C. Ada aja yang dikeluhkan. Ya, mengeluh tentang pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya, teman gereja, ya, pemimpin sel. Ya, gak enak ngikut komsel. Ya, ikut doa pagi, mesbah pagi di online. Aduh, ngebosenin. Gak ada anak mudanya. Selalu, saudara, pikiran itu nggak ada filter. Yang dilihat yang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Itu mulai di tahap pertama, saudara. Lalu rancangan yang jahat, mau menipu orang, mau pinjam duit sama seseorang, udah punya rancangan, nggak bakalan dibayar. Nanti kalau ada yang telepon saya untuk nagih, ya saya pura-pura aja, pura-pura sibuk, ya pura-pura nggak tahu. Atau saya mau lebih galak dari dia. Kamu gak percaya saya bisa bayar. Udah punya satu rancangan yang jahat, saudara. Atau keserakahan. Pikirannya dipenuhi oleh bagaimana lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Saudara, tidak ada salahnya menjadi kaya. Tapi yang salah adalah motifnya benar atau enggak di dalam Tuhan. Motifnya di hadapan Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhannya. Untuk kemuliaan Tuhan apa enggak? Jadi sekali lagi, punya banyak uang sangat tidak salah. Tapi yang penting motif di belakangnya, saudara. Ya, motifnya kita apa? Nah, termasuk pikiran-pikiran dosa, ya, yang juga akan menghancurkan kita. Memang kelihatan di awalnya nggak apa-apa. Apa-apa, saudara. Ya, contoh ya, ketika saya memberikan seminar misalnya tentang gadget. Ya, bagaimana parenting yang benar di dalam mengelola gadget. Banyak sekali pertanyaan begini, Pak, anak saya baru 4 tahun, 5 tahun. Boleh nggak saya kasih nonton video Mickey Mouse? Saudara,
Masalahnya bukan boleh atau nggak boleh. Ketika pikiran pertamanya dia diisi Mickey Mouse, nonton Mickey Mouse sekali, 2 kali, 10 kali, sebulan, 2 bulan. Saya mau tanya saudara, mulai bosen nggak? Pasti mulai bosen. Dan dia pengen nonton yang lebih seru lagi. Udah Mickey Mouse, dia pengen nontonnya perang-perangan, bunuh-bunuhan. Mulai pikirannya dicemar. Mulainya Mickey Mouse fine-fine aja saudara. Ya, tetapi saudara lewat Mickey Mouse mulai kita investasi pikiran yang sia-sia kepada anak-anak kita. Saudara, pikiran yang sia-sia dengan kita masukkan pikiran yang toksik, yang racun, itu seperti Bapak Ibu lumpur hisap. Bapak Ibu pernah ya nonton film seperti Indiana Jones. Orang yang jatuh ke dalam lumpur hisap Bapak Ibu, itu pelan-pelan tuh kesedotnya. Ya, nggak langsung mati, pelan-pelan. Dia gerak sedikit aja, badannya turun sekian sentimeter, mirip dengan lumpur hisap. Ya, nah, saudara, persoalannya adalah ketika kita mulai melek sampai kita tidur dan ada pikiran yang sia-sia masuk ke dalam pikiran kita, saudara, kita filter nggak? Kita putuskan untuk kita saring nggak? Kita putuskan untuk kita mau renungkan atau kita lari? Ya, contoh pornografi, ketika itu hampiri kita Bapak Ibu, kita renungkan atau kita lari. Ketika kita melihat hal-hal yang negatif tentang pasangan kita langsung katakan stop di dalam pikiran kita atau kita nikmati. Bahkan kita renungkan siang dan malam. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang tidak memakai filter dalam pikirannya dia. Tidak mengambil keputusan yang sadar untuk melawan pikiran yang sia-sia. Makanya jangan heran nanti dia akan masuk ke stadium kedua. Ya, kayak penyakit ya, stadium ke-1 adalah masukkan pikiran yang negatif, pikiran yang sia-sia. Nah, saudara, sebuah penelitian mengatakan, ya, berapa kali kita mengambil keputusan dalam satu hari. Nah, orang dewasa dikatakan rata-rata itu mengambil keputusan 35.000 keputusan yang sadar. Ya, keputusan yang untuk mau ikutin yang baik dan menolak yang tidak baik, keputusan yang empower diri kita atau keputusan yang limiting kita. Itu 35.000 keputusan, baik itu keputusan yang sangat kecil sampai keputusan yang berat dalam satu hari ketika kita melek. Ya, contoh ya, ketika kita melek bangun pagi hari Bapak Ibu, pikiran kita yang pertama adalah saya mau makan nasi uduk atau makan afremut ya. Aduh, kalau nasi uduk kolesterol nanti. Kalau makan oatmeal itu akan sehat. Mau yang mana ya? Itu aja udah keputusan yang pertama loh saudara. Yang kedua, aduh mau bangun sekarang atau 10 menit lagi ya. Yang ketiga, ketika kita melek mau saat teduh dulu atau mau sikat gigi ini. Jadi saudara, menarik ya, 35.000 keputusan loh setiap hari. Rata-rata, saya bilang rata-rata. Nah, kalau anak-anak ada 3.000 keputusan yang sadar yang dia harus ambil. Ya, anak-anak itu masih polos, saudara. Dia lebih banyak berespon secara otomatis. Tapi orang dewasa, ya, filternya sudah bekerja. Cuma, masalahnya, filternya ini bekerja nggak kalau ada hal-hal negatif yang muncul. That's the problem, Bapak Ibu. Itu yang menjadi permasalahannya. Atau hal-hal negatif kita izinkan masuk, lalu kita renungkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, stadium yang kedua, ketika satu pikiran yang sia-sia ini kita nggak difilter, kita nggak putuskan untuk kita saring Bapak Ibu, dia akan menetap di dalam pikiran kita. Dan efeknya, kita akan masuk ke stadium yang kedua, yaitu apa? Pengertian yang gelap. Lawan yang gelap adalah terang. Ya, pikiran terang itu adalah pikiran yang sesuai dengan firman. Pikiran yang gelap adalah pikiran yang tidak sesuai dengan firman. Ya, contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, karena pikiran kita nggak filter, kita ngelihat apa? Berita-berita tentang COVID. Wah, kita cari di TV, kita lihat di detik.com, kita lihat di sosial media. Ketika ada di WhatsApp Bapak Ibu berita-berita tentang COVID, wah kita terlibat, kita diskusi. Ya, akhirnya saudara, pikiran kita dipenuhi oleh apa? Hal-hal yang gelap. Dalam hal ini adalah tentang COVID. Mulai parno, radang tenggorokan dikit, tenggorok mulai anak dikit, udah mulai itu kebaca tuh berita-berita yang tadi kita baca di WA.
pikiran kita lebih dipenuhi oleh masalah COVID ketimbang firman, ketimbang hal-hal yang positif. Ya, kita lebih mengacu kepada hal-hal buruk dan akhirnya pikiran kita dikuasai juga oleh hal-hal yang buruk. Ya, termasuk misalnya contoh yang saya tadi bilang. Wah, kita mulai menghakimi kita punya pimpinan rohani. Payah. Nggak demen saya. Kalau ada maunya aja kontak. Tapi giliran saya nggak datang ke gereja, ya seminggu 2 minggu, nggak pernah tuh dia kontak saya tuh. Nggak pernah dia hubungin saya. Masuk kan pikiran sia-sia, saudara. Direnungkan. Akhir pikiran dia penuh dengan hal-hal yang buruk. Mulai Bapak Ibu punya image yang buruk tentang pimpinan rohani. Ya, mungkin bukan tentang pimpinan rohani, tapi tentang pasangannya. Udah punya stigma, punya label. Ya, tentang hal yang buruk tentang pasangan. Atau tentang anak, saudara. Atau tentang orang tua. Orang tua saya merongrong terus. Ya, minta duit melulu. Nah, saudara, dengan ketika mulai kita izinkan masuk, sekali lagi, itu akan masuk ke stadium yang kedua. Pikiran kita sangat dipenuhi oleh hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak sesuai dengan terang firman Tuhan. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Semakin kita mulai masuk ke stadium yang ketiga, kita mulai jauh dari persekutuan. Ya, saya kasih contoh. Ya, karena pimpinan rohani saya seperti itu, ada masalah saya nggak ditolong. Ngapain saya ikutan? Ya, ngapain saya ikutan ibadah? Ngapain saya ikutan komsel? Ngapain saya ikutan doa pagi? Nggak seru, nggak enak, kuno. Saudara, penilaian-penilaian ini kan nggak seketika muncul. Betul nggak saudara? Itu mulai sekelebat, hanya mulai sekelebat aja. Cuma satu tetes pikiran sia-sia, tapi kita nggak filter. Dan setetes demi setetes muncul, direnungkan, pengertian gelapnya semakin kuat. Akhirnya semakin kita jauh dari persekutuan. Fokus kita perhatiannya adalah COVID, berita-berita COVID. Kita udah jarang saat teduh, kita udah mulai jarang berdoa. Kita mulai jarang intim dengan Tuhan, kita jarang confess firman. Bahkan kita mulai menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Dan kita menciptakan berbagai alasan-alasan, saudara. Ketika kita udah mulai masuk ke stadium ketiga, Bapak Ibu, akibatnya apa? Kita banyak melakukan keputusan-keputusan yang bodoh. Tindakan-tindakan yang bodoh, Bapak Ibu. Banyak bikin kesalahan-kesalahan yang stupid. Ini adalah stadium yang keempat. Ya, kita mulai gampang emosional. Kalau emosi nggak pakai pikiran lagi. Kita ngambil keputusan-keputusan yang emosional. Ya, kita mengambil perkataan-perkataan, kita menusuk orang lain. Ya, kita banyak melakukan kebodohan-kebodohan, padahal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Alkitab katakan. Ya, hati kita lebih dipenuhi oleh emosi-emosi yang ada. Ya, dan akhirnya kita masuk ke stadium yang kelima, yaitu apa? Degil hati. Hatinya jadi keras. Hatinya menjadi pemarah, saudara. Ya, ada satu orang, Bapak Ibu, ini cerita fiktif ya. Sebenarnya ada true story, tapi saya fiktifkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali yang terjadi. Ada satu orang yang dulu cinta Tuhan, lahir baru, Bapak Ibu. Ya, bertobat, dia mulai melayani sana sini. Dan kalau kita lihat pelayanannya, wow, dahsyat, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang seperti itu ya. Nah, ketika satu saat, Bapak Ibu sekalian, dia mulai kendor. Mulai kendornya apa, Bapak Ibu? Mulai pikiran-pikiran yang sia-sia mulai masuk. Sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang suka minum alkohol, wanita, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ketika dia lahir baru 2-3 tahun, dia cinta Tuhan, tapi nggak dijaga pikirannya. Mulai serangan mulai muncul. Mula-mula halus banget, Bapak Ibu. Teman-teman dunia yang dulu mulai kontak dia. Ya, mulai WA dia. Ayo dong kita ketemu. Nah, padahal istrinya udah bilang, lu jangan ketemu mereka lo ya. Tapi dia mulai bilang gini, gue mau jangkau mereka. Sok kuat Bapak Ibu, ngejangkauin sendirian lagi. Ya, nah mulailah ketemu dengan teman-temannya. Ketemunya di apa? Di restoran, masih sopan, saudara. Ya, pertemuan yang pertama Bapak Ibu, kan ada lanjutannya, mulai WA-WA-an.
Ya, mulai ngebahas yang nggak benar punya. Ya, mulai mungkin dapat video-video porno dari teman-teman lamanya. Dan dia mulai menikmati. Nggak disaring. Masih pelayanan nggak? Masih pelayanan. Jadi racun dosa itu belum bekerja. Baru di tahap ke-1. Ya, mulai tuh dia nikmati pikiran-pikiran yang nggak benar, ya saudara. Semakin lama ini racun kan semakin banyak. Masuk stadium kedua, pengertian yang gelap. Nah, ketika pengertian gelap ini mulai masuk, saudara, ya dia udah mulai kendor berdoa. Dia mulai kendor baca firman Tuhan. Dia lebih asik dengan sosial media. Dia lebih asik komunikasi dengan teman-teman lamanya. Itu kan nggak seketika, bertahap. Dan akhirnya, saudara, dia melakukan hal kebodohan. Dia jauh dari persekutuan. Dia mulai nggak bisa ikut komsel. Tetapi hari komselnya dia lebih senang ketemu teman-temannya di kafe. Baru di kafe, saudara. Mungkin baru di Starbucks. Belum ke yang aneh-aneh. Tetapi dosisnya dosa itu tambah lama tuh efeknya kayak salju. Akan semakin ngegulung. Mulai kebodohan itu datang, Bapak Ibu. Teman-temannya mulai ngajak ke karaoke. Karaoke dulu, saudara. Karaoke nextnya adalah mulai minum. Ya, udah mulai minum, Bapak Ibu. Perempuan. Dan akhirnya ketagihan. Semakin jauh dari komsel, semakin jauh dari pertemuan ibadah. Karena udah teler-teler, bangun pagi, minggu itu udah males. Akhirnya, Bapak Ibu, bertahun-tahun dia semakin jauh dari persekutuan, dia selingkuh. Kebodohan. Ketika dia selingkuh, teman-teman pelayan yang dulu kan akan tetap kontak dia dong. Dia nggak mau terima. Hatinya dekil. Nggak bisa dikasih tahu. Firman Tuhan nggak mempan. Bahkan dia bilang, kamu jangan campur-campurin urusan saya dengan firman deh. Ini beda. Nggak bisa dinasehatin lagi, Bapak Ibu. Ya. Dan yang terjadi adalah apa? Pemberontakan demi pemberontakan. Konflik dengan pasangannya. Dan akhirnya orang ini apa yang terjadi? Bercerai. Sebelum bercerai, ya bahkan nasihat dari berbagai teman, ya memberikan nasihat kepada dia, semua nggak mempan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia udah masuk ke stadium ke-6. Perasaannya tumpul. Firman Tuhan nggak bergeming lagi. Dan dia masuk ke dalam kondisi stadium yang ke-7. Serahkan dirinya terhadap hawa nafsu dan kecemaran. Bapak Ibu sekalian, ini adalah 7 tahap bagaimana kita mengalami kejatuhan. Ya, bahkan kita jauh dari Tuhan. Udah nggak seperti ciptaan baru. Udah seperti manusia lama kita. Ini semua tidak terjadi dalam waktu 1 hari, 2 hari. Ini semua terjadi setahap demi setahap. Setahap demi setahap. Dan filter pikiran kita nggak kita pakai. Saringannya kita nggak pakai. Kita izinkan itu masuk ke dalam lubang pikiran kita. Ya, seperti tadi, lumpur hisap akan membuat kita akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin jauh. Bapak Ibu, mungkin ya di stadium ke-7 ini dia masih ke gereja mungkin. Ada orang yang masih kayak gitu loh, setahun 2-3 kali dia masih ke gereja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan, sangat possible, sangat mungkin sekali dia masuk ke stadium yang ke-8 malah, yaitu apa? Murtad. Dan bahkan Bapak Ibu dia mencari ilah yang lain. Ya, bukan hanya jauh dari persekutuan, sangat mengerikan. Ya, ini terjadi karena apa? Kita mulai buka celah di pintu stadium ke-1. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita nggak kejebak kepada kejatuhan seperti ini, tahap demi tahap? Nah, Bapak Ibu, caranya untuk kita waspada adalah apa? Ada 2. Yang pertama, jalankan disiplin rohani dengan cara baca firman, saat teduh. Kita punya waktu yang disiplin kapan kita berdoa. Kita punya waktu yang disiplin kapan kita worship dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita confess firman Tuhan. Ini perlu diatur waktunya, disiplin tiap hari, Bapak Ibu. Termasuk disiplin rohani ini, ketika pikiran yang tidak baik ini datang, kita disiplin memfilter. Disiplin untuk kita tolak.
Nah, saudara, kalau kita bicara tentang disiplin ya saudara ya, kalau saudara contoh ya, saudara mau badan yang sehat, perlu nggak disiplin? Ya, contoh, kalau saudara udah mulai kena diabetes, saudara perlu disiplin jaga makanan nggak supaya nggak tambah parah? Saudara udah kena kolesterol, saudara perlu disiplin nggak jaga makanan yang tidak berlemak-lemak? Saudara mau dapat bentuk tubuh yang ideal, yang bagus saudara perlu nggak disiplin untuk olahraga? Kedisiplinan ini semua untuk apa? Supaya kita baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Sehat. Kita punya tubuh yang imun terhadap hal-hal bakteri, virus, dan sebagainya. Sama saudara, ketika kita jadi ciptaan baru, kita tidak serta-merta akan kebal seumur hidup. Serangan iblis setiap detik itu menguntit, menghancurkan kita. Oleh karena itu firman mengingatkan kita kembali, waspada, waspada, waspada. Hati-hati. Ya, nah saudara, untuk hati-hati caranya apa? Disiplin. Minum vitamin rohani tiap hari. Olahraga rohani tiap hari. Ya, ini kiasan aja ya. Artinya saudara apa? Saudara disiplin saat teduh. Saudara disiplin confess firman Tuhan dan sebagainya. Bila disiplin rohani kita kendor, saudara, gampang sekali kita masuk ke stadium kedua, stadium ketiga, dan lanjutannya. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk kita bisa disiplin, sangat sulit kita lakukan itu sendirian. Sangat sulit Bapak Ibu. Kita punya kedagingan ini masih kuat sekali loh saudara. Kedagingan kita itu sangat lebih kuat daripada disiplin-disiplin yang lain. Kan lebih enak ya Bapak Ibu tidur bangun siang, nggak baca firman, ya kemudian Bapak Ibu sekalian hidup sembarangan, itu paling gampang. Nah, saudara, untuk bisa disiplin rohani, saudara nggak bisa sendirian. Saudara butuh orang lain. Saudara butuh yang namanya supporting system di dalam gereja saudara. Ya, saudara perlu punya satu teman yang saudara dekat, yang ingetin saudara. Ya, kalau dalam istilah manajemen di dunia kerja itu disebutnya adalah buddy system. Buddy system itu adalah 2-3 orang di dalam satu tim yang selalu mengingatkan, menjaga, mendukung untuk mencapai target tertentu. Kalau di olahraga diving Bapak Ibu, menyelam, bukan snorkeling ya. Orang kalau olahraga diving nggak bisa menyelam sendirian. Dia perlu minimal ada satu orang. Buddy system yang nemenin dia sepanjang dia menyelam di dasar laut. Untuk apa? Menghindari berbagai bahaya. Jadi kalau ada serangan bahaya, ada satu orang yang menjaga, memprotek, atau kerjasama bagaimana melawan bahaya itu. Sama Bapak Ibu, kerohanian juga seperti itu. Banyak sekali bahaya-bahaya yang kita akan hadapi. Kita butuh teman, 2-3 orang yang jaga kita, yang tahu kondisi kita, yang bisa menasehati kita, yang mendoakan kita. Kita punya tudung rohani Bapak Ibu, Bapak rohani, Ibu rohani, yang selalu menjaga kerohanian kita. Kita punya hubungan dengan dia. Kita juga butuh terlibat di dalam komunitas komsel. Makanya kenapa gereja punya komsel? Supaya ada yang ngejaga saudara. Karena untuk jalankan disiplin rohani ini sangat sulit sekali untuk kita konsisten. Nah pertanyaannya, ketika kita udah mulai nggak konsisten, mulai kita ngawur, kita udah mulai stadium 3, stadium 4, kalau nggak ada yang ngejaga Bapak Ibu, kita akan lanjut tuh. Ketika udah ke stadium 6, ya hatinya, perasaannya udah tumpul, waktu itu susah sekali tuh. Saudara pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Mau dinasihati apapun, tidak mempan Bapak Ibu. Sampai kairosnya Tuhan bikin dia terpanggil untuk kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan bisa menggunakan semua cara untuk dia kembali kepada Tuhan. Ya tapi harganya mengerikan. Ya seringkali harga itu sangat bayarannya mahal sekali Bapak Ibu. Ya, nah oleh karena itu saya mau tanya Bapak Ibu, maukah saudara menjalankan disiplin rohani supaya saudara tidak masuk ke stadium 1, 2, bahkan ke 7? Apakah saudara mau? Yang kedua, bila saudara bilang saya mau ambil komitmen untuk lakukan disiplin rohani ini, mau nggak saudara? Saudara punya seseorang yang menjaga saudara. Ya, teman di gereja, teman komsel saudara. Saudara terlibat di dalam komunitas. Apakah saudara mau? Ya, nah saudara,
Saudara ketika mau jalankan disiplin rohani dan saudara punya supporting system, maka saudara akan terhindar dari berbagai ancaman-ancaman dan serangan-serangan dari iblis. Nah, terutama Bapak Ibu, yang perlu saudara jaga adalah pikiran saudara. Ya, saya berulang-ulang juga banyak sharing tentang ayat Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ini tujuannya adalah apa? Kita punya filter di tahap pertama. Kita punya filter di stadium yang ke-1. Jadi jangan masuk ke stadium yang kedua. Ya, firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi filter yang kita perlu pakai, Anda mengacu kepada Filipi 4 ayat 8 dan 9. Supaya kita nggak masuk ke stadium ke-1. Blokir abis-abisan saudara. Stadium ke-1-nya ini penuhi dengan firman Tuhan, supaya saudara punya ketahanan di dalam melawan saudara pikiran-pikiran gelap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saudara, maukah saudara ambil komitmen untuk menjaga ketahanan rohani saudara? Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih pada saat ini Engkau sudah bicara kepada setiap kami. Kau sudah berkata-kata kepada kami, bahkan Kau menegur kami, mengingatkan kami untuk senantiasa kami untuk waspada, berjaga-jaga, tidak jatuh oleh serangan-serangan kuasa gelap. Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, Kau tolong kami Tuhan. Engkau kirim orang-orang Tuhan untuk bisa menjadi body system kami, supporting system kami. Kau kirim teman-teman yang bisa menjaga kami. Tuhan, kami juga mau submitkan diri kami Tuhan kepada Bapak rohani kami di gereja yang Kau sudah tunjuk, supaya mereka menjaga kami, supaya kami punya imunitas rohani. Tuhan, kami mau Tuhan ambil komitmen ini Bapak. Kami juga mau jalankan disiplin-disiplin rohani ini Tuhan secara konsisten, supaya kami tetap melekat kepada pokok anggur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih pada lawatan Tuhan yang indah pada kami semua. Saudara, baru saja kita tadi diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Fred Gideon, yang hari ini mengambil satu judul, yaitu ada 7 tahapan yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Sudah dijabarkan dengan jelas oleh Pak Freddy hal-hal apa yang bisa membuat kita menjadi undur bahkan jauh daripada Tuhan, yaitu pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, lalu menjauhkan diri daripada persekutuan, tindakan-tindakan kebodohan, kedegilan hati atau kekerasan hati kita, perasaan yang tumpul, dan yang terakhir yaitu penyerahan diri kepada hawa nafsu dan kecemaran. Inilah yang harus kita hindari dan kita harus waspada supaya kita jangan sampai mengalami tahapan-tahapan yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Terima kasih Pak Freddy Leong untuk firman Tuhannya yang memberikan pencerahan kepada kita. Saudara, pada hari ini kita juga akan mengadakan sakramen perjamuan kudus, dan saya sebelumnya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan cawan daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudaraku, mari sekarang kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita pegang roti di tangan kanan, dan kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, dan dengarlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ucapkan syukur dan terima kasih buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, haleluya, mari kita pegang cawan di tangan kanan. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darahnya Tuhan Yesus yang sudah tercurah buat saudara dan buat saya. Haleluya. Kita angkat sedikit di atas kepala kita dan dengarlah kembali firman Tuhan. Sebab demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, haleluya, amin. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan terima kasih juga buat perjamuan kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya kami tidak layak berjamu bersama-sama dengan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berdosa ya Bapak. Hanya oleh kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau sudah membenarkan kami dan melayakkan kami berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia. Oleh pilur-Mu dan oleh darah-Mu, maka pada saat ini kami yang sedang sakit,
sudah Engkau jamah dan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah memberi kekuatan yang baru. Yang dalam keadaan putus asa dan terpuruk, Tuhan memberikan kelepasan dan pemulihan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sekarang saya akan lanjutkan dengan beberapa pengumuman yang penting untuk kita catat buat kita semua. Saudaraku, terima kasih kepada Tuhan sudah menyertai kepada kita sampai pada saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih belum usai dan bahkan kasus-kasus makin meningkat, makin banyak saudara. Sungguh kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kegiatan tengah minggu masih kita lakukan lewat ibadah Zoom meeting. Kegiatan komsel mulai bulan ini diadakan setiap hari Selasa malam. Jadi bukan hari Rabu lagi, kita adakan setiap Selasa malam jam 8 malam. Hari Kamis ibadah WBI lewat Zoom meeting jam 11 siang. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Untuk doa fajar pada hari Sabtu setiap jam 6 pagi juga lewat Zoom meeting kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suryadi Sunarko. Sedangkan untuk minggu depan ibadah raya kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak MPH jam 10 pagi. Itulah pengumuman yang penting untuk kita perhatikan. Nah sekarang saudara, marilah kita kembali menghadap hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kepada kita dalam segala kondisi yang bagaimana berat pun juga. Kita berterima kasih pada Tuhan saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi yang kami sembah dan kami layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat segala belas kasihan dan pengampunan-Mu kepada kami, dan penyertaan-Mu kepada kami semua ya Bapak. Di dalam melewati hari-hari yang berat ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekarang kami sudah masuk dalam bulan Juli 2021 ya Tuhan. Tuhan Yesus, marilah Engkau pegang tangan kami kuat-kuat. Kami tidak sanggup berjalan sendiri ya Bapak. Sertailah kami di dalam menghadapi pandemi corona pada saat ini. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong dan memberikan pengharapan kepada kami. Hikmat-Mu menyertai kepada para pemimpin-pemimpin bangsa dan aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Kebijaksanaan dari-Mu Engkau berikan kepada mereka supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dan seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih damai dan lebih sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu GBI Muara Karang, dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sedang sakit, Engkau jamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan ya Bapak. Yang di dalam kesulitan, Tuhan memberikan pertolongan-Mu dan jalan keluar. Yang di dalam keterpurukan Tuhan beri kekuatan dan semangat yang baru kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya pertolongan Tuhan,
hanya mujizat dan hanya belas kasihan pengampunan dari Tuhan yang dapat memulihkan bukan hanya Indonesia, tetapi kerinduan kami seluruh dunia boleh dipulihkan dari badai corona ini. Terima kasih Bapak, haleluya. Kau mendengar segala doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang marilah kita semua mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dan kelimpahan daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih-Nya dan kesetiaannya yang luar biasa dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada saudara dan kepada saya mulai dari saat ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semuanya yang percaya, yang dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.